Alhamdulillah siang ini ketemu Pak Gunung, CEO-nya Baitul Mal wa Tamwil An-Nur, Rewin Waru Sidoarjo. Ini barusan pindah punya gedung sendiri, megah ini. Nah, kita ingin tahu apa ini BMT An-Nur, sasarannya apa, tujuannya apa, dan goal getter atau final yang diharapkan ini apakah ini juga bagian dari milik Yayasan An-Nur. Mungkin maka Pak Gunung bisa menjelaskan banyak hal mengenai itu. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita sudah berada di satu gedung BNT yang representatif ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk umat. Amin. Di wilayah BNT An-Nur ini, dan syukur-syukur bisa keluar. Pertama-tama BMT An-Nur ini didirikan tujuannya dulu itu ingin menghapus rentenir, Pak. Rentenir. Ya, itu hasil pembicaraan dari bapak-bapak di teras masjid An-Nur ini. Kalau sore kita sebelum sholat maghrib biasanya kumpul, ya kongko lah istilahnya itu, sambil Ngomong-ngomong berguna. ngomong-ngomong yang berguna gitu. Akhirnya salah satu teman ada yang mempunyai ide untuk mendirikan Baitul Mal. Alhamdulillah waktu itu mungkin saya belum aktif di BMT, masih bekerja di perusahaan saya. Tapi kemudian setelah saya pensiun kok oleh beliaunya saya didaulat untuk membuat satu seperti koperasi lah kasarannya, cuman syariah beliau. Begitu berjalannya waktu, setelah saya pensiun, saya kok dimasukkan dalam yayasan untuk seksi dana. Waduh, agak bingung saya sendiri, ini dana penggalian dananya dari mana ini? Yes. Saya siap, saya begitu aja. Karena sebagai jemaah di An-Nur ini memang harus seperti itu, dituntut kesiapannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu akhirnya saya berpikir, oke lah Pak, saya siap melaksanakan itu. Kemudian pada tanggal 16 Mei tahun 2007 An-Nur didirikan. BMT An-Nur didirikan oleh salah satu pengusaha yang ada di lingkungan kita ini, termasuk sebenarnya ide awalnya itu dari Pak Muharram. Kebetulan Pak Muharram itu kan punya sertifikat syariah, Pak, yang kursus di Jakarta itu. Beliau menyampaikan pada saya itu untuk membuat, akhirnya berdiri dengan catatan saya bersama teman-teman, terutama Pak Bambang Waluyojati, kemudian Pak Yudi, kemudian saya, kemudian Pak Denny, salah satu juga pengurus Yayasan An-Nur ini, mendirikan Baitul Mal itu. Hanya saja modalnya tidak seperti koperasi yang lain. Saya mencari modal dengan menjual saham An-Nur, BMT maksud saya. Dari saham itu uang tidak akan keluar semua, andai kata keluar berganti orang saja, kan begitu Pak. Kan dijual sahamnya. Waktu itu saya dengan teman-teman punya modal sekitar 300 juta kalau tidak salah. Akhirnya berjalan tahun demi tahun sampai saya ada banyak yang membutuhkan. Saya jual lagi saham kedua sekitar 100 lembar dengan harga 200.000. Akhirnya terkumpul saham sekitar 346 juta kalau tidak salah. Sampai hari ini jalan. Kemudian ya kita melaksanakan seperti perbankan aja sistemnya. Karena saya juga mantan dari perbankan. Dengan cara begitu lebih mudah mendapatkan dana, dan dana itu akan menjadi milik yayasan nantinya. Kalau andai kata ada yang menjual, yang membeli yayasan. Andai kata ada orang yang beli,
yayasan juga bisa menjual kan begitu. Jadi uang tetap berputar gitu Pak. Jadi tidak keluar habis maksud saya. Akhirnya sampai hari ini kita sudah memutar sekitar 1 miliar lebih lah dana yang kita putar itu. Alhamdulillah bisa punya kantor seperti ini yang tanpa mengganggu keuangan yayasan itu. Jadi ya kita berusaha sendiri lah bagaimana caranya untuk membuat gedung seperti ini. Ya, jadi ini ya. Pertama didirikan 2007, punya cita-cita melawan para rentenir. Intinya itu. Modelnya pun kami sebagai yayasan tanpa mengganggu uang yayasan, justru menerbitkan saham ya. Saya ingat salah satunya untuk pengusaha itu kan Pak Najih ya. Pak Najih. Kemudian terbentuk tadi 2007 terkumpul 300 juta dan sekarang bisa muter sekitar omset sekitar luar biasa. Pak Gunung, sekarang dari sisi sasaran ya, sasaran ini siapa atau bagaimana? Sasarannya sekarang umum Pak. Umum. Iya. Jadi bagi teman-teman yang atau calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan bisa ke BNP Anur menemui saya atau Pak Yudi. Ya. Jadi ini sebenarnya tadi modal itu juga dari jamaah. Lalu setiap tahun kita buat laporan keuangan, pakai LPS, berbagi dividen ke jamaah juga, dan ada porsi untuk yayasan juga ya. Jadi penghasilan untuk yayasan di samping yayasan punya saham juga dapat bagi hasilnya, juga dapat penampungan zakatnya ya. Luar biasa ini. Jadi yayasan betul-betul sedang menjalankan sumber. Anur sendiri pemegang saham hampir 30% lebih. Yayasan hampir 30% lebih. Sehingga yayasan sekarang itu ya maaf ya tidak nyadong ke apa namanya itu Pak, ke makmum, ke jamaah maksud saya. Kalau dulu kan kalau mau urunan ini kan, sekarang alhamdulillah ada pendapatan dari usaha ini. Kita nih Pak Gunung. Jadi kalau sekarang untuk umum dan tentu namanya bisnis tentu adalah memunculkan sebuah bagi hasil ya. Juga potensi risiko. Nah, bicara ini bagaimana ini Pak Gunung, istilahnya bagaimana masyarakat tertarik jangan sampai kejebak lagi kepada rentenir. Gimana? Ya kita tawarkan bagi hasil itu terhadap masyarakat, dilihat penghasilannya. Kalau beliau setuju ya kita sepakati. Jadi kesepakatan. Bagi hasil itu kesepakatan sesuai kemampuan nasabah yang bersangkutan. Itu baru kita selesaikan, kita realisasi. Ini saya tertarik ya, karena bahasa kesepakatan ini penting dua pihak. Karena sebenarnya kami lihat itu sebenarnya pembinaan kita terhadap masyarakat yang harus tertib administrasi, lapor omset kayaknya sulit ya. Sehingga sudah di depan saja sepakat kesepakatan ya. Dan kita lihat usahanya jelas apa enggak kan gitu Pak. Yang penting tidak memberatkan nasabah itu untuk mengangsur kembali. Itu. Jadi kesepakatan di sini Pak yang kita ambil itu. Pak Gunung, kalau nilainya apa, ada batasan atau sesuai kebutuhan? Tergantung usaha yang kita biayai Pak. Gitu. Sekiranya usaha itu bisa kita biayai sesuai dengan dana yang ada, kita berikan. Jadi tapi rata-rata dana di bawah 5 juta di sini yang paling banyak. Yang banyak itu ya. Oke. Jadi memang pada akhirnya keberadaan BMT ini memang harus memudahkan kebutuhan masyarakat, betul. Dan tentu juga mengedukasi bagaimana bisnis itu saling mengawasi, tidak suka-suka. Betul Pak. Sehingga ya itu tadi awalnya kerjasama saling menguntungkan. Pak Gunung, pesan apa terakhir untuk mungkin masyarakat yang belum tahu keberadaan BMT ini? Kepada masyarakat, kalau memang mempunyai suatu kebutuhan untuk
memperbesar usahanya, silahkan datang ke BMT Anur, nanti kita akan membantu. Memperbesar usaha, kalau baru memulai boleh? Kalau baru memulai, nah ini pertanyaan yang susah ini. Karena setiap persyaratan itu harus punya usaha yang sudah jalan, Pak. Oh. Kenapa? Karena kalau usaha sudah jalan jelas dari pendapatan dia bisa dibuat untuk membayar pinjaman, pembiayaannya. Kalau nggak begitu kan menyusahkan dia kita. Kalau usaha itu sudah berjalan, kalau sudah menghasilkan, cuma dia ingin mengembangkan usahanya, monggo kita bantu. Ya, saya ingat baru saja terjadi akad, betul. Jadi dia butuh untuk membuka sebuah kantin, butuh modal yang cukup besar, tetapi memang dia selama ini sudah memasok makanan di kantin itu. Cuma dia sekarang punya peluang dapat kantin. Nah, bagaimana solusinya apa kalau orang baru memulai, gimana? Baru memulai ya kita lihat nanti, Pak. Kita biasanya itu berapa sih kebutuhan belanjanya sehari itu aja. Kan masih relatif kecil kalau seperti itu. Betul. Kita coba 1 atau 2 juta misalnya kebutuhan belanjanya tiap hari. Nah itu yang kita bantu dulu. Mampu nggak dengan uang 1 juta ini dia memutar? Gitu loh. Itu pun kita lihat persyaratan kebutuhan hidup dia berapa. Ini Pak Gunung. Oke, terima kasih. Itu banyak hal ya, ini sebuah lembaga sosial, yayasan peribadatan menghasilkan sumber penghasilan untuk menopang pengembangan masjid dan pendidikan Anur sendiri. Satu sisi uang ini diputar untuk masyarakat dari jamaah atau masyarakat untuk jamaah juga, dan bagi hasil saling menguntungkan. Tentu juga di samping saling percaya juga bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat. Oke. Ya, saya kira itu Pak Gunung. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah, dan teman-teman lain yang belum tahu BMT mungkin di sini terbuka setiap hari jam 9 sampai jam 1. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.